Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Dinamika Pantai yang beranggotakan saya sendiri Sarvina Nur Aulia dan rekan saya Novela Mariansa Fitri dengan mata kuliah Oceanografi dari kelas 4C Pendidikan Geografi. Yang pertama yaitu jenis-jenis pantai. Yang pertama yaitu pantai delta. Pantai delta yang ditemukan di seluruh dunia merupakan hasil dari interaksi gaya fluvial dan laut. Delta didefinisikan lebih luas sebagai akumulasi pesisir pantai, baik air maupun daratan, dari sedimen yang dibawa oleh sungai berdekatan dengan atau dekat aliran sumber, termasuk deposit yang telah dibentuk oleh gelombang, arus, atau pasang surut. Yang kedua yaitu pantai tebing. Tebing pantai adalah ciri geomorfologis yang paling spektakuler yang ditemukan sepanjang garis pantai dunia. Tebing yang dimaksud pada pantai jenis ini adalah tebing yang terbentuk oleh lapisan batuan keras, yang didefinisikan sebagai lapisan batuan keras yang terdiri dari gravel tanah atau material dengan permukaan yang keras. Pantai tebing dibentuk oleh 3 proses secara umum. 1. Erupsi vulkanis dan dorongan ke atas oleh proses vulkanis. 2. Aktivitas diastropis yang menghasilkan gerakan vertikal pada kerak bumi. 3. Garis pantai yang terseris sebagian tenggelam karena daerah yang berbukitan dan bergunungan mengakibatkan erosi dan pengangkutan sedimen. Selanjutnya, pantai berpasir. Pantai didefinisikan sebagai akumulasi sedimen pasir di ujung dari sebuah laut atau badan air yang besar termasuk danau dan sungai yang melandai. Batas kedaratan dapat ditandai dengan perubahan yang tiba-tiba pada lerengnya di mana pantai bertemu dengan ciri geomorfologi lain seperti tebing atau bukit pasir. Pantai dapat dibagi menjadi 2 kawasan utama yaitu frost-hair. Frost-hair memanjang dari garis air rendah ke batas hempasan gelombang di darat saat air tinggi. Kedua, back-hair memanjang dari batas hempasan air tinggi ke batas daratan normal akibat pengaruh gelombang badai. Yang keempat yaitu pantai gumuk pasir. Gumuk pasir merupakan akumulasi pasir lepas berupa gundukan teratur, hasil kerja dan pengaruh komponen seperti jumlah material pasir yang diendapkan teratur ke laut, ombak yang memindahkan pasir dari laut ke darat, intensitas sinar matahari yang mengeringkan pasir di pantai, intensitas gerakan angin yang memindahkan pasir, tebing, penghambat gerak angin, dan sebaran pasir vegetasi. Yang kelima yaitu pantai rawa. Rawa adalah lahan genangan air secara ilmiah yang terjadi terus-menerus atau musiman akibat drainase yang terhambat serta memiliki ciri-ciri khusus secara fisika, kimiawi, dan biologis. Atau bisa juga diartikan rawa adalah bagian permukaan bumi yang tergenang air dan ditumbuhi tumbuh-tumbuhan dan terletak lebih rendah dari daerah di sekelilingnya. Manfaat dan fungsi rawa. Rawa memiliki manfaat dan fungsi untuk persawahan, pasang surut, penghasilan kayu, penghasilan nipah dan rumbia, wilayah pemukiman, untuk budidaya atau penghasil jenis ikan tertentu, serta sebagai tempat pengembala kerbau dan itik. Jenis-jenis rawa berdasarkan lokasi terjadinya. Rawa pantai adalah rawa yang terdapat di daerah pinggir pantai. 2. Rawa payau adalah rawa yang terdapat di muara sungai dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut. 3.
Rawa sungai adalah rawa yang terjadi karena bagian sisi kiri dan kanan sungai terdapat daerah-daerah yang rendah sehingga air sungai selalu mengenanginya. 4. Rawa cekungan adalah rawa yang terdapat pada daerah cekungan tertentu yang selalu terisi oleh air. 6. Rawa danau adalah rawa yang terjadi akibat pasang surut air danau. Berdasarkan rasa air, rawa air asin adalah rawa yang memiliki kandungan air terdiri dari air asin atau air laut. Rawa air payau adalah rawa yang terbentuk karena adanya percampuran antara air asin dan air tawar. Rawa air tawar adalah rawa yang kandungan airnya dipengaruhi oleh sungai, air hujan, dan tanah. Berdasarkan kondisi air dan tumbuhan yang hidup terbagi menjadi 4, yaitu ada swamp, marsh, bog, dan rawa pasang surut. Selanjutnya, yaitu pantai transgresif dan regresif. Pantai transgresif atau laut transgresif merupakan laut yang terbentuk karena akibat naiknya permukaan air laut. Air laut yang naik menyebabkan daerah yang tadinya kering dan berupa daratan menjadi tergenang sehingga lama-kelamaan berubah menjadi laut. Naiknya air laut ini dapat disebabkan oleh beberapa macam alasan, namun yang paling berdampak adalah mencairnya glaster-glaster besar pada akhir zaman es Pleistosen. Laut regresif merupakan laut yang mengecil dan mendangkal seiring dengan berjalannya waktu. Lama-kelamaan laut ini akan semakin mengecil hingga mengekspos dasar laut yang ada di bawah permukaan lautan. Baiklah, saya Novela Marian Savitri akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu proses pembentukan satuan-satuan di pantai. Yang pertama, split dan saltmarsh. Split yaitu endapan pantai dengan satuan bagian tergabung dengan daratan dan bagian lainnya menjorok ke laut. Biasanya arus yang masuk ke dalam sebuah teluk lebih kuat daripada arus yang keluar menuju ke laut. Akibatnya, ujung split yang pada laut teka menjadi melengkung masuk ke arah teluk. Sedangkan saltmarsh adalah sebuah rawa garam atau saltmarsh, juga dikenal sebagai garam pesisir rawa atau rawa pasang surut, merupakan ekosistem pesisir di atas pesisir zona intertidal antara tanah dan terbuka air asin atau air payau yang teratur dibanjiri oleh pasang surut. Ini didominasi oleh tegangan padat tanaman toleran garam seperti herba, rerumputan atau semak rendah. Kedua, lagun, tidal inlet, dan tombolo. Pertama, lagun. Lagun adalah suatu kawasan berair dangkal yang masih berhubungan dengan laut lepas dibatasi oleh suatu pegunungan memanjang dan relatif sejajar dengan pantai. Bentuk lagun yang memanjang sejajar garis pantai terjadi apabila tanggul relatif sejajar dengan garis pantai yang disusun oleh ref ataupun berupa sedimentasi yang lain, misalnya satuan batuan pasir. Kemudian, tidal inlet. Tidal inlet ini merupakan pintu-pintu tempat keluar dan masuknya air laut antara laut bebas dengan lagun sesuai dengan gerak pasang surut. Jumlah dan tempat inlet atau teluk-teluk dapat memberi hubungan langsung dengan longsor currents karena arus ini adalah tetap membawa muatan material untuk membangun barge. Dalam perkembangan lanjut, jumlah dari inlet atau teluk-teluk lambat laun bertambah jauh dari lokasi sumber di mana arus memperoleh muatan material. Kemudian, Cuspate Foreland adalah salah satu bentuk hasil pengendapan tepi pantai yang timbul karena proses transportasi sedimen sepanjang pantai sebagai hasil gelombang yang datang dengan sudut tinggi. Yang keempat, overwash adalah aliran air dan sedimen di atas bukit pasir atau puncak pantai selama peristiwa badai atau situasi lain dengan air tinggi. Stratigrafi lapisan sedimen ini, deposit overwash, dapat digunakan untuk memperkirakan panjang badai yang menyebabkan deposisi. Endapan sedimen melalui overwash juga dapat mempengaruhi laju pertumbuhan tanah rawa asin sejumlah kecil
Pasir yang disimpan dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman rawa asin. Tetapi terlalu banyak endapan pasir akan membunuh vegetasi. Yang terakhir atau yang kelima adalah beach chaps atau katup pantai. Menurut Dalrymple dan Lanan, katup pantai adalah formasi garis pantai yang terbentuk dari berbagai ukuran butir endapan pantai membentuk pola lengkung atau busur pada backwest dan pada ujung katup berbentuk tanduk. Itu tadi video penjelasan materi dinamika pantai. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.